Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 303. Mas, aku tahu aku bukan istri yang kuat. Tapi aku gak akan melarang Mas kalau ini soal nyawa seseorang. Apalagi Siva sudah dipercayakan sama Davi. Din mengusap wajahnya, menarik napas berat. Ada panas di dadanya, seperti bara yang hampir meledak. Dia menatap Azarin dalam-dalam, menimbang antara panggilan darah dan janji sebagai pelindung rumah tangganya. Detik kemudian, dia menggeleng. Maaf, sayang. Mas tidak bisa pergi. Hati Mas lebih berat meninggalkanmu. Apalagi ini ke Mesir, butuh 14 jam untuk tiba di sana. Dia mengusap wajah Azarin yang selalu saja mengalah. Jangan paksa Mas untuk pergi, ya. Azarin langsung mengangguk lemah. Iya, Mas. Tapi izinku ini masih berlaku jika Mas berniat ke sana. Terima kasih, sayang. Din kembali mendekap tubuh istrinya sambil mengelus punggung Azarin, lalu memejamkan mata. Bantu hamba, ya, Rab. 10. Sayang, tidak apa, kan, malam ini kamu tidur duluan. Tanya Din dengan suara lembut, tetapi penuh kehati-hatian. Dia tahu betapa sensitif Azarin sejak hamil, emosinya mudah terpicu, tubuhnya cepat lelah. Azarin menoleh, belum sempat menjawab ketika Din kembali berkata, Mas mau coba hubungi kenalan Mas di Mesir. Semoga beliau bisa bantu, ujarnya. Kali ini suaranya lebih tegas, namun tetap bersahaja. Azarin menatap dalam-dalam mata suaminya. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, ingin dia tanya, namun dia tahu, ini bukan waktunya untuk menahan. Dia hanya mengangguk dengan bijak. Dia menjinjit perlahan, tangannya menyentuh bahu suaminya untuk bertumpu, lalu mengecup lembut pipi Din. Jangan begadang terlalu lama, ya, ucapnya pelan, penuh kasih. Din membalas dengan mencium kening Azarin, lama, seperti ingin menenangkan kekhawatiran yang tak bisa diucapkan oleh istrinya. Maaf, ya, bisiknya lirih. Azarin hanya tersenyum simpul, dan melangkah menuju kamar. Dia tak bisa berlama-lama meninggalkan Alina di kamar. Sementara itu Din menatap sendu punggung istrinya, yang kini melangkah sedikit hati-hati sembari memegang perutnya. Sayang, panggilnya lembut saat Azarin mulai mendekati pintu kamar. Azarin menoleh. Jangan khawatir. Aku akan selalu mempertimbangkan setiap langkahku, ujarnya dengan nada tulus. Azarin tak berkata apa-apa lagi. Senyumnya tipis, tetapi matanya menyiratkan keyakinan. Lalu dia melangkah masuk ke kamar, perlahan menutup pintu. Din terduduk dengan punggung membungkuk, kedua sikunya bertumpu di lutut, sementara jemarinya sibuk menggulir kontak yang lama tak dia buka. Di layar ponsel, deretan nama muncul satu persatu, kebanyakan hanya nama-nama asing yang sekarang terasa asing pula dalam hidupnya. Hingga akhirnya dia berhenti pada satu nama yang menjadi tujuannya. Farid Atiani. Nama itu membuat napas Din sedikit lega. Dulu, Farid adalah rekan diskusinya saat menghadiri simposium hukum internasional di Kairo. Mereka memang tak terlalu dekat, tetapi cukup akrab untuk bisa berbicara jujur di saat genting seperti ini. Namun, ketika jari Din menekan tombol telepon, dia justru disambut nada operator yang dan. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Din mengernyit. Apa dia ganti nomor? Gumamnya, separuh frustasi. Tak mau menyerah, dia segera membuka media sosial dan mulai mencarinya. Syukurnya, tidak butuh waktu lama. Akun pria itu masih aktif, foto profilnya menunjukkan dia tengah berdiri di depan gedung pengadilan di sebuah negara Timur Tengah. Din pun mengetik pesan, mencoba menjaga nada formal dan sopan. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu. Ini Din Argatama. Masih ingat? Aku butuh bantuan penting sekali soal adikku yang sedang belajar di Mesir. Bisa minta waktu sedikit?
Setelah mengirimkan pesan itu, Din mendesah pelan. Dia menatap layar sejenak, berharap segera ada balasan. Namun sembari menunggu, dia kembali mencoba menghubungi nomor Davian. Nada tunggu berjalan, tetapi seperti sebelumnya, tak kunjung tersambung. 11. Din menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Napasnya terdengar berat, menyimpan kekhawatiran yang makin hari makin tak tertahankan. Dia merasa seperti dinding-dinding yang mengelilinginya mulai runtuh satu persatu. Hingga suara denting notifikasi pesan masuk terdengar. Tanpa buang waktu, Din segera membuka pesan yang masuk dari temannya. Waalaikumsalam, Din. Ya Allah, sudah lama sekali. Aku masih ingat, tentu. Tapi mohon maaf sekali, aku sudah tidak tinggal di Mesir sejak tahun lalu. Sekarang aku berdinas di Tunisia. Aku benar-benar minta maaf kalau tidak bisa bantu langsung. Din terpaku membaca. Matanya tak berkedip. Ketika dia selesai membaca pesan itu, dia tak langsung membalas. Tubuhnya terasa kosong, pikirannya seperti dihantam badai. Harapan yang sempat tumbuh kini kembali runtuh. Dia menghela napas panjang, nyaris seperti mengerang dalam diam. Ya Allah, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan doa. Di mana kamu, Davian? Malam kian larut. Namun, bagi Din, malam ini bukan waktu untuk beristirahat. Ini adalah malam penantian, malam pencarian, dan malam pertarungan batin, antara rasa bersalah karena tak bisa menyusul, dan rasa tanggung jawab untuk tetap menjaga keluarga kecilnya tetap aman. Malam itu langit tampak kelam, nyaris tanpa bintang. Hanya cahaya rembulan yang terselip malu-malu di balik awan pekat, menerangi samar jalan pedesaan Yanmek berkelok-kelok. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat ketika Davian berdiri di samping ranjang rumah sakit, menyaksikan tubuh Siva yang masih terbaring lemah. Selang oksigen masih terpasang, dan alat pemantau detak jantung berdetak lambat namun stabil. Suara mesin itu seperti jam keputusasaan yang mengiringi setiap detik kecemasan Davian. Dengan bantuan Dr. Yusef, proses pemindahan Siva berjalan lancar. Rumah sakit baru ini milik relawan asing, sebuah organisasi kemanusiaan yang katanya berdiri netral dari politik dan kekuasaan. Letaknya terpencil, di sebuah desa yang dikelilingi ladang zaitun dan bangunan berarsitektur tua. Meski jauh dari kota, tempat ini punya reputasi sebagai tempat perlindungan terakhir bagi korban kekerasan dan pengungsi yang tak tercatat identitasnya. Davian menghela napas dalam-dalam di depan bangunan rumah sakit kecil itu. Aroma tanah lembab dan angin malam menyentuh kulitnya. Ia sempat menoleh ke ponselnya. No signal. Kening berkerut, perasaannya mulai resah. Jika daerah sini tak ada jaringan, bagaimana caranya berkomunikasi dengan para dokter yang menangani Siva jika dia berangkat ke kota? Bahkan besok pagi puna dia ada janji temu dengan Fatima untuk membahas korban pelecehan 2 tahun yang lalu. Namun, dia tak mungkin kembali ke rumah sakit lama, hanya karean sinyal yang tak ada. Davian memilih mengabaikan lebih dulu, saat tim medis membawa Siva ke ruang ICU, ruangan kecil dengan jendela kaca buram dan pencahayaan temaram. Beberapa perawat asing membantu dengan profesional, berbicara dalam bahasa Inggris cepat yang hanya sesekali dipahami Davian. Namun yang penting, mereka ramah dan terlatih. Usai proses itu selesai, Davian terduduk di kursi besi ruang tunggu. Matanya menatap kosong ke arah pintu ICU. Malam makin dingin, bahkan hembusan angin dari jendela tua di pojokan membuat pundaknya menggigil meski mengenakan jaket. Dia mencoba tetap terjaga, namun tubuhnya menuntut istirahat. Tanpa sadar, kepalanya terjatuh pelan ke sandaran kursi, matanya terpejam. 12. Hingga tak terasa, pagi mulai menjalar perlahan ke balik tirai jendela rumah sakit.
Cahaya jingga menyelinap masuk, menggantikan gelap yang semalaman menaungi ketegangan di dada Davian. Dia bangkit dari duduknya dengan mata yang masih berat, lalu segera menuju pos perawat. "Maaf, saya ingin bertanya," ucap Davian dengan suara parau karena begadang. "Provider kartu SIM apa yang paling stabil sinyalnya di desa ini? Saya khawatir, kalau nanti harus kembali ke kota, saya tidak bisa memantau kondisi adik saya." Seorang perawat perempuan yang mengenakan hijab berwarna hijau muda menoleh, lalu menjawab dalam logat Arab Inggris yang kental. "Vodafone atau Orange? Tapi biasanya Vodafone lebih kuat sinyalnya di wilayah seperti ini." Tanpa pikir panjang, Davian mengangguk. "Syukron. Terima kasih, ya." Dia pun keluar sejenak dari rumah sakit dan menumpang mobil sukarelawan untuk ke toko kecil di ujung desa, membeli kartu perdana Vodafone. Udara pagi cukup menusuk kulit, dan matahari belum benar-benar menghangatkan tanah gurun yang keras. Sesampainya di rumah sakit, Davian segera mengganti kartu lamanya dan memasukkan nomor kontak dokter baru yang serta kepala perawat yang menangani Siva ke daftar kontak. Satu beban setidaknya lepas dari pikirannya. Pikirannya pun terpecah. Dia menatap ke arah ruang ICU di mana dokter sedang memeriksa Siva. Selain wanita cantik di dalam sana, dia juga memikirkan Emir yang pasti sudah resah mencarinya karena tak kembali ke asrama. Namun, ada satu hal yang tak bisa dia lakukan. Dia tak bisa memberitahu siapapun bahwa Siva telah dipindahkan. Bahkan Emir sekalipun. "Maafkan aku, Mir, ini bukan soal kepercayaan, tapi soal keselamatan," gumamnya lirih. Davian melirik jam tangannya. Jarum pendek sudah mendekati angka 8, sementara jarum panjang hampir menyentuh angka 6. Waktu bergerak cepat, dan pikirannya berlarian lebih cepat lagi. "Astagfirullah," desisnya pelan. Janji dengan Fatimah, seorang rekan korban pelecehan yang bisa membawanya pada korban lainnya. Pertemuan itu penting. Bisa menjadi kunci mengungkap jaringan gelap yang selama ini tertutup rapat. Namun, Siva. Davian memilih menunggu dokter keluar dari ICU lebih dulu. Hingga tak berselang lama, pintu ICU berderit, sosok dokter wanita parubaya, mengenakan jas putih dengan kerudung krem muda. Namanya tertera jelas di papan nama yang tersemat di saku jubah putihnya, Dra. Naswa El-Hadi, spesialis neurologi dengan pengalaman lebih dari 2 dekade dalam menangani pasien koma dan trauma saraf. Senyumnya hangat, sorot matanya lembut namun penuh wibawa berdiri di depan pintu yang sudah tertutup kembali. Davian baru saja duduk di kursi besi, segera bangkit. "Dokter Naswa," sapa Davian sopan sambil sedikit membungkuk. "Maaf, saya ingin berpamitan sebentar. Saya harus kembali ke kota. Mungkin 1 atau 2 hari. Dokter Naswa menoleh, lalu tersenyum hangat namun penuh makna. Senyum itu tidak sekadar ramah, ada sesuatu di baliknya. Dia menutup map yang baru saja dia isi, lalu berkata pelan. "Tapi, Tuan Davian, sebaiknya Anda menunda kepergian Anda sebentar." Davian mengerutkan kening. "Ada apa, Dok?" "Saya baru saja selesai memeriksa kondisi pasien." Dan dia berhenti sejenak, membuat dada Davian ikut menegang. Dia menunjukkan respons positif. Sangat positif. Jari-jarinya mulai bergerak. Otot wajahnya pun memberi sedikit respons saat saya berbicara dekat telinganya. 13. Mata Davian sontak melebar. Napasnya tercekat. Seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Benarkah, Dok?" Tanyanya terbata, matanya mulai berkaca-kaca. "Siva sudah sadar. Secara medis, dia belum sepenuhnya sadar penuh. Tapi kami menyebut ini sebagai response to stimuli. Artinya, kesadarannya mulai kembali. Ini fase yang krusial, dan sangat menggembirakan," jelas Dokter Naswa lembut, dengan logat Arab yang indah, tetapi mudah dimengerti.
Davian menunduk, tangannya mengepal di depan wajahnya sejenak. Tuhan, betapa dia harapkan ini terjadi. Bahkan satu lirih helaan napas sadar pun akan terasa seperti mujizat saat ini. Dok, bolehkah saya masuk? Meski hanya sebentar, saya ingin melihatnya, pinta Davian dengan suara bergetar. Dokter Naswa menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Dengan satu syarat, Anda tetap menjaga ketenangan, tidak menyentuh alat medis, dan hanya berbicara pelan. Bisa. Davian mengangguk cepat, nyaris gemetar. Tentu, dok. Terima kasih banyak. Dia mengikuti Dokter Naswa menuju ruang ICU. Detak jantungnya berdentam cepat, seolah menyaingi langkah kakinya sendiri. Begitu pintu kaca terbuka, dia mendapati Siva terbaring seperti sebelumnya. Namun kali ini, ujung jari tangan kanan Siva terlihat sedikit bergerak. Seolah ingin menjangkau dunia yang sempat dia tinggalkan. Siva, bisik Davian, berdiri di samping tempat tidur dengan mata berkabut. Aku di sini. Jari jemari Siva semakin bergerak, membuat Davian semakin merasakan haru luar biasa. Dia yakin Siva mendengarnya. Mata Siva pun bergerak perlahan mulai terbuka, beriringan dengan denyut dada Davian yang makin menjadi. Siva, bangun, ini aku. Davi, bisik Davian, tanpa menyentuh tangan Siva sedikitpun. Kumohon, bangun, ya. 14. Cahaya redup dari lampu ruangan merayap perlahan ke pelupuk matanya. Kelopak mata itu bergerak, perlahan, berat, seolah menolak untuk kembali sadar. Namun suara-suara samar mulai terdengar, denting alat medis, desahan oksigen, dan langkah kaki yang mendekat. Siva membuka mata. Dunia terlihat kabur, putih, asing. Siluet tubuh seseorang berdiri tak jauh darinya, menghadap ke arah tempat tidur. Sosok tinggi dengan wajah cemas yang dalam sekejap memancarkan kelegaan luar biasa. Alhamdulillah. Bisik Davian pelan, suaranya pecah menahan rasa syukur. Siva, kamu sadar. Namun yang terjadi kemudian bukanlah ketenangan, bukan juga rasa lega. Mata Siva mendadak membelalak. Napasnya memburu cepat. Tangannya yang lemah berusaha mendorong selimut. Suara seraknya nyaris tak terdengar, namun penuh ketakutan. Jangan, jangan dekati aku, jangan. Davian langsung terpaku. Siva, ini aku, Davian. Kamu aman sekarang, kamu. Jangan dekat. Pergi. Jangan. Teriak Siva dengan sisa suara yang dimilikinya, tubuhnya menggigil hebat, napasnya tersengal seperti baru keluar dari mimpi buruk yang masih menggenggam lehernya erat. Dia mengangkat tangannya dengan sisa tenaga, menutup wajahnya sambil terus menangis dan mengerang. Jangan, jangan sentuh aku, jangan. Dokter Naswa yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan sontak berlari menghampiri. Tuan Davian, tolong keluar sekarang. Serunya sambil menahan tubuh Siva agar tidak melukai dirinya sendiri. Davian tak bergeming. Wajahnya pucat, seakan tak percaya. Namun, mata Siva yang penuh teror itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Dengan langkah gontai dan mata berkaca, Davian akhirnya keluar dari ruangan, menutup pintu perlahan. Namun jeritan lirih Siva masih terdengar dari balik kaca. Jangan biarkan laki-laki itu dekat, jangan. Di dalam ruangan, Dokter Naswa menggenggam jemari Siva. Kamu aman. Kamu tidak sedang dalam bahaya. Tarik napas, ya. Bisiknya menggunakan bahasa Inggris. Namun, trauma tak bisa dihapus hanya dengan kata-kata lembut. Yang Siva rasakan hanyalah ketakutan, rasa jijik terhadap dirinya sendiri, dan bayangan-bayangan kelam yang terus menari dalam ingatannya. Tubuhnya yang lemah kini tak hanya sakit karena koma, tetapi juga karena luka tak kasat mata yang jauh lebih menyiksa. Sementara itu, Davian yang sudah berada di luar ruang ICU, Davian terduduk lemas di bangku besi yang dingin,
lampu lorong rumah sakit itu menyinari wajahnya yang pucat dan mata merahnya yang tampak sembab. Suara tangisan yang tadi terdengar dari balik pintu seolah terus menggema di telinganya. Apa aku yang salah? Kenapa aku yang jadi orang yang ditakutinya? Batinnya. Kedua telapak tangan mengusap wajahnya yang lelah. Bahunya turun naik menahan emosi, antara penyesalan, marah, dan rasa tak berdaya. Hingga tak berselang lama, langkah sepatu berderak pelan, lalu berhenti di sampingnya. 15. Tuan Davian. Suara Dokter Naswa terdengar lembut namun tegas. Perempuan parubaya itu mengenakan jilbab netral, jas putihnya menyisakan wibawa yang hangat. Davian mendongak. Dok, maaf. Saya gak bermaksud bikin dia panik. Saya pikir dia akan tenang lihat saya. Dokter Naswa menghela napas panjang. Saya mengerti. Tapi trauma yang dialami pasien, sudah sangat dalam. Bukan cuma luka tubuh, Tuan, tapi luka jiwa yang mungkin lebih sulit disembuhkan. Davian menggertakkan rahang. Dokter Naswa pun duduk di sampingnya. Apa kamu tahu istilah Post-Traumatic Stress Disorder? PTSD. Davian mengangguk pelan. Pasien seperti Siva, setelah pelecehan seksual, bisa alami gangguan stres pasca trauma. Apalagi setelah koma. Saat bangun, tubuhnya lemah, otak belum sepenuhnya stabil, tapi memori traumanya langsung menyeruak seperti gelombang besar. Dia lalu menambahkan dengan logat khas Mesir. Itu yang kita sebut sadimat, asabiyaba, dal hadid, syok saraf pasca kejadian. Dia ingat kejadian itu, iya? Tanya Davian dengan suara parau. Dokter Naswa menatapnya, lalu menjawab pelan. Saya tidak tahu pasti sejauh apa memorinya kembali. Tapi biasanya, suara laki-laki, bayangan tubuh laki-laki, bahkan aroma tertentu bisa memicu panik attack. Itu reaksi tubuh otomatis. Davian mengangguk, mencoba mencerna. Jadi saya memang harus menjauh dulu, ya, Dok? Iya, untuk sekarang. Tapi bukan berarti kamu meninggalkannya. Kamu tetap bisa bantu, lewat perawat perempuan, lewat saya, kirimkan surat atau audio dengan suara yang lembut. Tapi jangan paksakan kehadiranmu. Dokter Naswa menepuk pelan punggung tangan Davian. Banyak lelaki datang ke saya hanya ingin menyelamatkan, tapi jarang ada yang cukup sabar untuk tidak menjadi pahlawan. Davian menunduk, tanpa menjawab apapun. 2 hari telah berlalu sejak Siva membuka matanya dari koma panjangnya. Namun, bagi Davian, waktu seolah berhenti di lorong rumah sakit itu. Hari-hari yang dia lewati hanya dipenuhi tatapan diam ke arah gadis yang kini duduk di atas ranjang ruang rawat, dengan mata kosong seperti tak berjiwa. Siva hanya menatap jendela, bukan melihat keluar, melainkan menembus sesuatu yang entah di mana. Seolah raganya ada di sana, tetapi jiwanya masih terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa Davian tembus. Davian tak berani masuk. Tiap dia berdiri terlalu dekat, Siva akan menegang. Kadang tubuhnya gemeta, kadang dia menarik selimut hingga menutup wajahnya. Maka, Davian memilih diam di ambang pintu. Menjaga, dan menunggu. Suara langkah pelan terdengar dari koridor. Seorang perawat perempuan mendekat dengan membawa map hasil pemeriksaan. Hijabnya rapi, suaranya lembut namun beraksen khas. Afwan, ya ahi, Anda kerabat Almaridah? Tanyanya dengan logat Arab yang kental. Davian menggeleng perlahan. Saya bukan keluarganya, Uhti, tapi saya yang bertanggung jawab atas dia selama di Mesir. Pamannya menitipkan dia pada saya. 16. Perawat itu tampak berpikir sejenak, lalu menyerahkan map berisi hasil observasi medis. Dia menunduk sopan. Ana Fahin. Ini hasil pemeriksaan setelah pasien sadar dari koma. Dokter Naswa pergi ke Madinat, jadi saya yang sampaikan.
Sebelum itu, perkenalkan saya Ismi Laila. Baik, Uhti Laila, jawab Davian pelan. Davian menerima map itu dengan hati-hati, seolah takut menyentuh luka yang sebenarnya tak kasat mata. Perawat itu menunduk sedikit saat mulai menjelaskan, nadanya lebih pelan, seolah tak ingin Siva yang berada di balik tirai mendengar. Pasien mengalami luka lecet dan sobekan ringan di area genital. Sudah mulai membaik, tapi masih dalam tahap pemulihan. Kami beri antibiotik lokal dan sistemik untuk cegah infeksi. Dia menatap Davian sejenak, sebelum menunduk kembali. Maaf, saya harus jujur. Davian menahan napas, menanti penjelasan berikutnya. Kondisi psikisnya juga tidak stabil. Dalam observasi 2 hari ini, dia sering alami disosiasi ringan, seperti kehilangan kesadaran sesaat, menatap kosong, bahkan menangis tanpa suara. Davian mengerjap cepat. Apa dia masih bisa pulih? Perawat Laila menatapnya, sorot matanya lembut. Insya Allah. Mungkin Dokter Naswa sudah menjelaskan pada Anda. Jika pasien perlu waktu untuk penyembuhan. Mungkin sangat lama. Dan, jangan paksa dia untuk ingat. Trauma itu bukan luka biasa, Ahi. Ini luka di hati dan di saraf. Davian menggenggam map itu erat. Kepalanya menunduk dalam, seolah rasa bersalah itu kembali menyelimuti. Perawat Laila memeluk map hasil pemeriksaan di dadanya. Wajahnya menunjukkan empati yang tulus. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, Ahi. Davian menatap serius. Dokter Naswa juga sudah menyampaikan, selain pengobatan medis, pasien harus jalani ilaj nafsi atau disebut terapi mental. Tapi, rumah sakit kami tidak memiliki fasilitas cukup untuk terapi trauma seberat ini, ucap Laila pelan. Pasien perlu dibawa ke pusat rehabilitasi di kota. Itu satu-satunya yang bisa menangani secara intensif. Davian menarik napas dalam. Apakah itu mahal? Laila mengangguk pelan. Maaf, ya, sepengetahuan saya, biayanya memang tidak sedikit. Karena terapi ini akan berjalan berkala. Mingguan, bisa jadi bulanan. Namun tanpa ragu, Davian menjawab cepat. Berapapun biayanya, akan saya tanggung. Yang penting Siva sembuh. Saya hanya minta satu hal. Apa Anda tahu tempat terapi yang bagus? Yang benar-benar bisa menangani trauma seperti ini? Laila sempat berpikir sejenak, sebelum menjawab dengan logat Arab yang lembut. Ana, Arif Wahid. Ada satu tempat di Kairo, yayasan milik relawan internasional. Mereka punya tim psikolog wanita khusus untuk korban kekerasan. Tapi lebih baik Anda konsultasikan langsung dengan Dokter Naswa, dia yang tahu prosedurnya. Davian mengangguk paham. Baik. Saya akan temui kalau beliau kembali dari kota. Laila hendak berpamitan, tetapi langkahnya tertahan ketika suara Davian memanggilnya. Uhti Laila. 17. Perawat itu menoleh. Saya harus ke kota hari ini. Ada janji penting. Tapi saya tidak tenang meninggalkan Siva begitu saja, ujarnya serak. Bolehkah, saya menitipkan Siva pada Anda? Jagalah dia, tolong, jaga dia seperti Anda menjaga saudara perempuan Anda sendiri. Kalau Anda butuh bayaran, saya akan bayar berapapun yang Anda minta. Laila terdiam sesaat. Senyumnya muncul perlahan, hangat, namun menolak dengan hormat.